Hari ini, tetangga kita sangat spesial dan episode ini juga akan membicarakan spiritual journey, tapi berbeda dari biasanya. Ini dia, Sarah Wijayanto. Istri dari Demian Aditya ini melejit namanya ketika menjadi co-host dari acara bertemakan horor. Dan sejak saat itu, dia mulai giat menjadi konten kreator horor di channel YouTube Diary Mystery Sarah. Di sini Sarah akan menceritakan tentang dunia spirit dan pengalaman dia bersama Roh Kudus dan peranan Tuhan ketika ia terjerumus dalam kegelapan di hidupnya yang sangat kelam. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk nge-support kita. Please kalau misalnya ini channel memberikan berkat buat kalian. Atau memberikan berkah dan kalian ngerasa berkembang gitu ya. Please support kita dengan klik tombol subscribe. Atau kalian bisa memberikan super thanks yang ada di situ juga. Seberapa banyak amount yang kalian memberikan di super thanks itu. It will support us so big and so much. Dan kalian juga bisa membeli official merchandise kita. Di sini udah ada QR code yang akan membawa kalian ke official shop kita. Anyway, hari ini adalah sebuah pembicaraan yang gua excited banget sejak ketemu sama suaminya kemarin itu, ya, Demian Aditya. Tapi ini dia tetangga kita hari ini, yaitu Sarah Wijayanto. Hai Sarah. Hi, how are you? I am so excited. I am so great. This is how I am right now. But how are you? Congratulations by the way. Sorry. Thank you. Congratulations buat DMS Plus yang 1 tahun ya udah ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun dan 1 subscriber nih udah mendekati 1 juta. Iya. Gokil. DMS Plus aplikasi ya. Ya aplikasi DMS Plusnya gitu ya. Of course kalau misalnya DMS Diary Mystery Sarah sendiri udah berapa juta ya sekarang? Kita udah 10 juta terus kemarin baru ulang tahun yang ke-5. Gila. Gila sebanyak itu orang Indonesia suka horor guys. Tapi asli I'm very happy for your success. Gue seneng banget juga ketika ngobrol sama Demian sendiri. Walaupun with all this horror stuff going on. Tapi I feel like faith kalian sama Tuhan itu juga lebih kuat gitu daripada si horor-horornya gitu. Of course. And that's what we're gonna talk about today. Yes. Tapi can you tell us a little bit about DMS Plus? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu juga dan baru pertama kali dengar, apa tuh DMS Plus yang udah 1 tahun? What is it? It's an app. Jadi itu buat teman-teman yang emang kayak suka banget horor. Jadi itu ada horortainment, ada sosokpedia, jadi ada special episode. Biasanya kan kalau di YouTube kita bakal ngeluarin special episode juga ada. Tapi ini it's gonna be misalnya kita bikin special 12 episode gitu dalam waktu setahun kayak gitu. Jadi kita naruh sesuatu lagi yang lebih dari biasanya gitu. Dan nanti akan datang pengennya ada film pendek, ada semua yang apa ya, mungkin bisa jadi cerpen atau apapun gitu. Jadi kayak rumah sendiri. Iya. Kalau YouTube kan ya kita itu di rumah orang lain Betul. Jadi ini it's our own home dan kita bisa melakukan apa aja yang kita mau, tidak membatasi kreativitas gitu. Wow, I think it's genius. Maksud gue kayak ini benar-benar kayak misalnya kita tahu lah aplikasi video streaming lainnya gitu ya. Tapi ini benar-benar fokusnya hanya di horor aja gitu ya. Emang ada marketnya banget yang suka banget sama horor dan itu di Indonesia banyak banget. Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama horor? Lu tahu nggak kenapa? Nggak tahu, itu juga aku bingung. Gue juga nggak tahu soalnya. Bingung, nggak tahu kenapa suka banget. Tapi maksudnya lu sendiri nih mempunyai kedekatan dan nggak tahu ya ini nih gue mungkin pengen ngobrol sama Sarah nih tentang dunia spiritual gitu. Biasanya kita ngomongin soal spiritual journey seseorang gitu ya, tentang dia sama Tuhan dan which is nanti kita akan ngomongin itu juga. Tapi Sarah ini mempunyai sebuah kelebihan ya, I think karunia dari Tuhan gitu menurut gue, di mana lu bisa ngelihat, bisa ngelihat ada spirit atau enggak gitu ya. Gue jadi penasaran di sini ada. Jangan dong. Jadi melihat, mendengar dan merasakan. Oke. Tapi itu mulai dari kecil.
Oke. Pertama kali ngeliat tuh umur 8 tahun. Alright. Cuman memang dari keluarga itu kan itu turunan, jadi dari my grandmother, my mom, Oh wow. bude-bude. Ya. Dan dulu keluarga aku tuh karena Jawa banget, jadi kalau misalnya malam Senin atau Selasa Kliwon apa gitu ya. Ya. Nanti akan ngumpul di satu ruangan, akan apa ya, kayak can we call seance? Not a seance. Jadi ada yang masuk ke my mom, jadi she will be in trance. Terus nanti leluhur ini akan menyampaikan pesan. Pesannya ini akan dicatat oleh my grandfather, my late grandfather. Right. Itu kita punya bukunya segini, tebel segini. Jadi ntar ada dia tulis yang datang namanya ini, jam sekian, pesannya ini gitu. Dan semuanya itu udah terjadi. Wow. Jadi emang dari kecil mungkin kayak it's in the family gitu. Jadi pada saat aku pertama kali ngelihat juga kayak oh gak takut. Nah cuman mulai SD masuk ke SMP itu aku mulai takut. Kenapa? Karena yang nongol itu udah kayak mungkin orang habis kecelakaan atau apa. Jadi bentuknya udah bentuknya tuh kayak ya anak umur 10 tahun 11 tahun pasti kalau ngelihat sesuatu kan juga itu apa gitu. Wait, tapi tadinya kan ini cuman trends. Jadi maksudnya kayak ada spirit yang masuk ke itu my mom ya. Your mom my gitu. Mom, tapi you yourself umur 8 tahun udah mulai bisa ngelihat juga. Yang tadinya spiritnya itu masih aman-aman aja. Tapi pas begitu udah mulai dewasa, spiritnya mulai berantakan gitu mukanya gitu. Mulai berantakan. Tapi itu aku masih masih bingung kayak nggak terlalu dipikirin gitu. Cuman dengan berjalannya waktu mulai ada mencium aroma yang tidak pada tempatnya. Misalnya di sini kayak tiba-tiba kok ada bau kayu cendana misalnya. Beneran ya ada bau. Ini misalnya contoh atau apa nih? Enggak. Waktu itu aku pertama kali aku nyium itu emang bau kayu cendana. Oke. Aku takut banget karena bingung karena nggak ada. Di rumah tuh nggak ada. Aku nyari nggak ada. Semakin aku takut, semakin aku lari keluar, itu semakin kenceng baunya. Wow. Aku inget banget kalau lari keluar terus hilang habis itu. Right. Setelah udah dewasa baru tahu bahwa itu adalah leluhur, jadi tidak boleh takut. Pokoknya kalau semua yang aromanya yang bagus, yang seger itu nggak apa-apa ya. Itu bagus. Itu nggak apa-apa ya. Jangan takut kalau bunga apa itu bagus. Bau busuk baru kabur. Ya. Atau bau kamper gitu. Atau itu musang. Terus udah dengan berjalannya waktu itu kan semakin escalate. Ya, dan aku in denial for a long time. In denial kayak enggak gue gak bisa ngelihat. Enggak tuh itu muka orang itu berantakan kayak habis kecelakaan. Enggak lah itu cuma bayangan gue aja. Iya itu cuman enggak. Aku selalu bilang enggak gitu. Oke. Jadi mulai bisa bener-bener akhirnya oh iya deh oke. Itu umur 30-an. Lama ya? Lama banget. Oh wow. Lama banget dan apa ya, I had a bad past life kan, maksudnya kayak remaja menjelang young adult itu kan I was deeply on drugs, I was lost. Dan pada saat dulu menggunakan itu kan melihat tapi kan nggak secara kayak halusinasi aja. Rasanya gue emang lagi mabuk aja gitu. Jadi bener-bener kayak sempat hilang nggak dipikirin apa segala macam. Tapi literally aku ngelihat teman aku yang udah meninggal terus dapat pesan, cuman karena I was heavily on something jadi nggak gimana sih namanya orang on a substance jadi nggak fokus kan. Gitu. Dan at the same time Sarah sendiri juga lagi ngejalanin sebuah hubungan yang sangat toksik banget dengan mantan pacarnya juga gitu. Iya, itu umur berapa ya? Itu 19 tahunan ya. Jadi I think your past itu lumayan ya berat banget lah ya dari segitu ya. Dan tapi apa yang gak tau ya, gue sebelum nanti kita ngomongin soal hubungan dengan Tuhan, gue masih pengen ngomongin dari apa sih spiritual kayak gini. Di Indonesia ini orang tuh suka banget yang berbau-bau spiritual. Makanya tadi kan gue tanya gitu, kenapa orang Indonesia suka banget sama horor gitu. Dan I think emang nenek moyang kita gitu ya, maksudnya di zaman-zaman itu
masih kejawen misalnya, ya kan, masih percaya mandiin keris dan habis itu masih mandi 7 bunga misalnya atau potong ayam dan lain-lain gitu kan. Yang sampai sekarang praktek tersebut masih dilakukan gitu. Karena dibilangnya ini sebuah budaya, bukan sebuah agama tapi sebuah budaya leluhur sebenarnya. Budaya leluhur, ya. Yang sebenarnya berkaitan banget kuat dengan spiritualitas. Iya. Jadi sebenarnya kayak yang dilakukan leluhur itu untuk mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada leluhur yang dulu pernah ada, yang sudah menjaga tanah ini, sudah menjaga air ini, menjaga langit ini untuk menjaga keseimbangan yang ada. Jadi mungkin kalau di Jawa ya ada ritual sih kayak misalnya macam-macam kok itu ya, misalnya bunga apa itu emang udah turun temurun gitu. Dan bukan berarti itu adalah satu yang gelap atau apa ya, itu kan tergantung manusianya. Nah kadang-kadang memang pada akhirnya si manusianya sendiri yang menyalahgunakan yang sudah diturunkan. Biasanya kayak gitu. Makanya orang kayak konotasinya tuh apaan sih, ngelakuin apa sih gitu, padahal itu kan cuman kayak menghormati sebuah budaya daerah, itu kan beda-beda. Kita kan kayak banget ini setiap pulau juga kan pasti lain, punya caranya sendiri kalau menurut aku gitu. Gua pengen tahu soal spirit-spirit yang lo ketemuin ini gitu ya. Is there such thing as good spirit? Yes, of course. Okay. Bad spirit? Of course. Holy Spirit? Ada. Oke. Nah, gue pengen tahu beda-bedanya tuh. Kayak Roh Kudus, Roh Baik dan Roh Jahat gitu. Karena lu mempunyai pengalaman di 3 spirit ini gitu. Kalau misalnya di Diary Misteri Sarah gitu, mungkin lebih fokusnya sama yang bad spirit kali. Gue gak tahu ya, atau good spirit juga ada juga gitu. Sebenarnya kalau di DMS itu kita ketemunya mereka yang tersesat. Oke, lost spirit. Lost spirit, ya. Okay. Mereka yang tersesat dan kadang-kadang ada hal buruk yang terjadi sama mereka, atau mereka melakukan sesuatu yang negatif, akhirnya dia sudah diselimuti sama yang jahat. Oke, otak gue jadi diselimutin sama yang jahat. Ya, misalnya gini, aku akan coba jelasin detail. Misalnya sosok ini meninggal dalam keadaan dendam. Oke. Ya, dia orangnya pada saat hidup itu selalu orangnya nggak baik lah. Dia punya niat jahat sama orang atau malah pernah melakukan suatu hal buruk sama orang lain. Dia meninggal dalam keadaan dendam. Jadi itu kebawa secara emosi karena dia akan terkunci di rasa dendamnya itu. Nah pada saat ini kan negatif. Pada saat dia di sana, yang jahat yang gelap ini akan selalu mencari untuk makanan mereka. Mereka akan datang untuk mau menguasai dia karena akan dipakai energinya. Wow. Itu yang terjadi. Nah makanya kadang-kadang kalau misalnya ada orang ngelihat hantu itu bentuknya begini-begini serem banget gitu. Nah itu bisa jadi dari efek si yang jahat ini udah mempengaruhi misalnya sosoknya kayak seperti orang biasa. Pada saat ditempelin jadi mengerikan. Nah tapi itu sesuai dengan apa yang negatif yang dikeluarkan dari sosok ini. Wow. Jadi itu mungkin ya kenapa semua agama selalu mengajarkan jangan pernah menyimpan dendam. Selalu memberikan rasa maaf, forgiveness. Karena kita gak pernah tahu kapan kita akan mati. Dan ketika kita mati, misalnya kecelakaan atau apa, dan kita masih membawa dendam tersebut, si spirit itu akan menjadi makanan buat si setan. Wait, yang makan tuh setan atau spirit lain? Iya, bukan spirit lain ya, higher yang lebih pintar. Kayak kalau misalnya di Islam ada kita bisa bilang gitu, kita bisa bilang setan. Iya. Mereka yang menggoda kita, yang akan mancing segala negatifnya kita gitu. Wow, oke. Nah, tapi ada juga kemarin aku sempet, ini baru tayang juga di DMS, Diary Misteri Sarah di YouTube. Aku belajar dari sosok namanya Mira. Jadi dia kasihan sih karena
hidupnya itu tidak melakukan suatu hal buruk, tapi nyangkut karena ada yang dipikirin. Oke. Dia harus pulang, harus ngurusin ibunya yang sakit. Oh. She was stuck, dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Oh. Jadi pada saat komunikasi masuk ke aku ada dialog, dia bilang aku udah mati ya. Dan dia cerita apa yang dia alamin. Intinya dia mau ngurusin ibunya, padahal ibunya itu adalah ibunya tuh nggak baiklah sama anak-anaknya. Tapi papanya dia yang sudah meninggal selalu berpesan, walau bagaimanapun dia adalah ibu kamu. Gitu. Kayak jadi bisa nonton kalau misalnya penasaran, ada episode namanya Mira. Jadi itu pun juga bisa mengganggu perjalanannya dia ya. Maksudnya secara spirit kan udah meninggal. Dan dia dalam keadaan hamil waktu itu. She was raped sama bosnya. Dia gak bisa apa-apa karena itu adalah satu-satunya pekerjaan pada saat itu. Dia cari-cari itu terakhir lah gitu. Dia gak bisa keluar dari situ. Jadi dia pendarahan, dia pulang, dia pingsan karena udah perdarahan. Dulu aku ngelihat, ingat gak taksi warna kuning zaman dulu? Itu tahun berapa ya? Presiden taksi. Nah. Aku ngeliat itu di memorinya dia, itu it was berarti tahun 70-an 90 ya. 80 ya, 80. Jadi udah meninggal di situ. Nah dia nggak tahu pikirannya dia pada saat komunikasi dia ngomong gini, bawa aku ke rumah sakit. Karena mau melahirkan atau karena? Enggak, karena dia tahu ini nggak benar nih ada pendarahan. She was raped kan. Wow. Jadi memorinya dia di situ stuck. Nah itu makanya aku selalu bilang bahwa kita yang masih hidup yang bisa membantu perjalanan mereka dengan baik. Dengan apa? Dengan doa. That's interesting. Karena kita dengan doa, kasih doa ke mereka, ikhlas, itu bisa memperlancar perjalanannya supaya nggak nyangkut gitu. Jadi banyak hal ya. Does that mean si ibunya dia, karena dia sendiri kan meninggal tuh karena dia masih pengen mencari jalan pulang ke ibunya gitu kan. Berarti ibunya ini juga masih belum let go si Miranya dong. Ibunya tidak pernah mendoakan untuk let go Mira gitu. Enggak. Jadi it's something like that gitu. Jadi yang hidup pun juga gak mungkin dia, anak saya mana, anak saya yakin anak saya masih hidup. And everything. Dan I don't know, it's something like. Tapi in this case, in Mira's case itu kan kejadiannya sudah lama banget. Betul. Pasti udah meninggal semua. Iya. Gitu. Cuman yang diinget sama dia terakhir itu. Wow. Makanya kayak kalau misalnya ada saudara atau teman gitu ya. Kayak aku doanya cuman itu perjalanannya supaya lancar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita marah sama dia atau apa itu kayaknya direlain aja, dilepasin aja gitu, lepas maaf. Ya. Iya. Sar, gue mungkin bukan orang yang bisa ngelihat, gue bukan orang yang bisa mendengar atau mencium tadi atau feel gitu ya, tapi gue adalah orang yang percaya bahwa ada dunia spiritual gitu, dunia lain, your show juga, dan maksudnya si dunia spiritual ini menurut gue, actually gue pernah dengar sebuah khotbah gitu dari seorang pendeta, dia bilang kebohongan terbesar yang diciptakan oleh setan adalah membuat orang-orang gak percaya bahwa adanya setan. Karena secara sekarang ini manusia itu udah sangat logis. Jadi mereka mikir, alah lu masih percaya gitu-gituan bro. Sehingga akhirnya kalau misalnya dia udah gak percaya sama setan, gak percaya sama dunia spiritual, gak percaya juga sama Tuhan. Itu sesuatu yang menurut gue menarik banget sih. Karena kita ngobrol saat ini dan kita jelas-jelasan banget ngasih tahu kalau misalnya dunia spiritual itu ada gitu. Peperangan spiritual itu ada gitu. Orang bisa ngelakuin sesuatu tiba-tiba jadi kalap dan mulai ngebunuhin anak sendiri misalnya seperti itu. Itu karena ada peperangan spiritual dan spiritual itu lagi menang gitu, si bad spirit atau setan. Tadi kita udah ngomongin soal lost spirit. Kita ngomongin bad spirit. Yes. Bad spirit itu adalah orang yang pendendam tersebut yang akhirnya dia waktu meninggal tetap jadi pendendam, atau ini emang setan yang jahat yang emang pengen menghancurkan dunia gitu misalnya. Itu ada pengaruhnya sama setan itu. Oke. Jadi pada saat aku bicara kadang-kadang sama satu sosok atau
Misal pun yang masih bisa diajak bicara, aku akan lihat belakangnya karena pasti akan ada belakangnya. Visualnya gini ya, misalnya aku ngeliat satu sosok ini nih depan ini, nanti akan ada ujungnya itu kayak ada yang berdiri. Nah aku memang belajar mendeteksi yang mana yang jahat, yang mana ini, aku bisa tahu gitu. Nah ini biasanya udah mau dimakan. Iya. Jadi udah udah ditempel gitu. Itu bisa terjadi. What happen sih kalau misalnya dimakan? Bukan dimakan, jadi energinya itu akan diambil ya, akan diambil. What happen? Mereka akan jadi budak setan. Wow. They work in groups. Oke. Jadi selalu ada ketuanya. Dan ini jadi anak buahnya. Oke. Tugasnya mereka apa yang menggoda kita, menggoda manusia. Oke. Untuk supaya ya trigger semua negatifnya kita. Oke. Makanya manusia itu kan base core negatifnya banyak ya. Yeah. Semua orang ada. Judi, nafsu, pornografi misalnya, drugs. Yeah. Nggak usah gitu deh. Kita sedih yang berlarut-larut, kita menyalahkan orang lain, kita nggak mau berkaca sama diri, kita dendam, itu kan semua bagian dari kita. Dan kalau menurut aku itu yang di-trigger sama mereka. Wow. Itu lebih dari kayak we can lose ourselves kalau misalnya kita tidak ingat gue harus bangkit lagi dari keterpurukan ini misalnya, atau ngerasa bener sendiri, ego. Itu kan they're feeding on that. Dan manusia itu banyak yang gak sadar akan hal itu. Wow, makanya kita itu harus berserah terus setiap saat untuk menyerahkan semua problem masalah kita ke Tuhan setiap saat. Sakit hati kita ke Tuhan setiap saat gitu. Biar jangan sampai ada akar kepahitan ya. Iya, it's hard. Aku juga masih belajar dan namanya manusia, pasti kan kita ada masalah ya. Kita harus bekerja, menjalankan tanggung jawab, banyak hal gitu. Betul. Nah itu kan tipis banget ya. Kita bisa marah, boleh marah, nangis lah sekenceng-kencengnya, marah lah sekenceng-kencengnya, tapi kasih waktu, diterima rasanya, jangan keterusan. Nah biasanya pada saat keterusan itu mereka akan masuk dalam arti ya mereka akan terus men-trigger kita supaya kita melakukan hal-hal yang udah nggak pakai ini lagi, akhirnya menyakiti orang. Udah tuh, itu udah snowball, kayak efeknya orang yang nggak terima, udah. Itu kan yang dicari. Jadi itu basic aja gitu, bukan melulu narkoba, judi, enggak. Basic kita orang nggak pakai narkoba, nggak judi, nggak ngapa-ngapain juga bisa ngambil uang, ngambil yang bukan haknya, banyak. Gue sendiri juga ngerasain ketika gue bisa bilang kalau misalnya di sebuah perusahaan ini gue adalah leadernya. Saat itu gue lagi kurang tidur, gue baru aja ngerasa ditolak, gue baru aja ngerasa marah akan sesuatu gitu ya, dan kuncinya sih kurang tidur banget gitu. Jadi kayak I think dalam 2 hari gue cuma tidur 3 jam or something. Nah itu mulai tuh gue jadi lebih cepat curigaan. Gue pengen bikin keputusan yang mungkin bisa ngerusak semuanya. Apa yang udah gue bangun tuh kayak pengen udahlah kayak gini gitu. Abusing my power as a leader. Ego gue sangat banget bermain saat itu. Tapi Viola istri gue itu selalu bilang no diem dulu. Lu dalam keadaan toxic, lu dalam keadaan gak sehat. Mendingan lu tidur gitu. Mendingan lu tidur. Akhirnya saat itu gue tidur. Pas gue tidur, gue itu masih ada rasa kepahitan itu ya, masih marah-marah, masih curigaan sama orang dan lain-lain gitu ya. Nah akhirnya Viola juga bilang, no, sekarang lu ke ruangan, lu nyanyi lagu-lagu worship lah ya, jadi gitu, lagu-lagu gereja gitu misalnya, lu nyanyiin gitu ya. Dan di situ sih kayak emang butuh alignment banget, dan di situ gue juga mulai doa juga dan lain-lain. Dan akhirnya setelah gue tidur yang cukup, gue berdoa, gue nyanyi-nyanyi sambil menyembah Tuhan, akhirnya kayak
spirit gue itu kuat lagi gitu. Yeah. Yang tadinya udah lemes banget, udah kayak mulai logika atau mental gue bermain. Dan ketika gue lagi capek itu, yang tadi lu bilang tuh, si setan-setan itu udah mulai ngebisikin semua hal-hal yang bikin gue jadi takut. Dan gue akan membuat keputusan dari hati yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepahitan dan kecurigaan, dan bukan hati yang damai gitu, yang asalnya dari Tuhan gitu. Nah, tadi kita udah ngomong soal bad spirit sama lost spirit. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin good spirit apakah itu malaikat? Dan apa bedanya sama Holy Spirit? Kalau good spirit emang ada, kadang-kadang aku ketemu sama yang apa ya, aku bilang good spirit tuh kadang-kadang emang energinya pure aja gitu. Jadi they're not lost. Cuman kadang-kadang ada yang memilih untuk stay. Kadang-kadang menunggu ibunya atau anaknya kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam ya ininya, alasan mereka gitu. Dan kadang-kadang kalau aku selalu bilang, kamu udah bisa pergi sebenarnya. Kalau mau kita doa sama-sama. Oh wow. Gitu. Right. Nah itu kan tergantung, kita kan gak bisa maksa ya. Itu kan juga sama dengan orang ketemu manusia kan gak mungkin lu mau kan. Kita gak mungkin memaksakan sesuatu gitu. Betul. Ya itu nanti biasanya kita doa bareng, nanti they cross over. Wow. Gitu. Itu aku good spirit mungkin aku bilangnya gitu ya. Cuman kalau ada juga yang emang leluhur kayaknya. Apa namanya? Jadi emang mereka yang menjaga keseimbangan tanah, bumi ini. Itu. Holy Spirit, Roh Kudus. Aku berapa kali, aku nggak pernah cerita sih sebenarnya karena ini ketemunya sebenarnya lagi sendirian, selalu lagi sendirian, bukan dalam keadaan syuting atau apa gitu. Dan waktu itu aku masih tinggal di rumah yang lama. Waktu itu aku sedang mengalami sesuatu yang cukup apa ya, hatinya lagi nggak baik lah itu ya pada saat itu. Terus aku ingatnya tuh aku ketiduran, tapi sebenarnya enggak ketiduran kok ya, karena posisinya tuh kayak gini nih, kayak aku nangis, sebenarnya lagi nangis bantal, terus aku kayak gini gitu. Terus tiba-tiba aku kayak ngelihat silaunya tuh aku nggak bisa jelasin, bukan kayak lampu gini ya, terang gitu, terang banget. Terus di depan aku tuh ada orang, itu nggak tahu jubah nggak tahu apa, pokoknya kayak kelihatannya sih gede gitu dia ininya ya. Terus duduk di depan aku gitu. Aku ngelihat tangannya ngejulur gitu. Tapi pada saat tangannya ngejulur, yang aku rasain bukan tangan tapi malah pelukan. Itu kayak gimana ya jelasinnya ya, aku juga nggak berani ngelihat mukanya karena it's so bright gitu. Aku jujur nggak tahu ya itu apakah bisa dibilang apa namanya Holy Spirit gitu. Cuman justru malah aku nggak bisa ngelihat wajahnya tuh, nggak bisa gini nih, gitu tuh nggak bisa gitu. Ya, matanya naik ke muka dia itu nggak bisa. Tapi I feel pada saat dipeluk itu kayak yang aku rasain tuh cuman kasih aja gitu. Kamu diingetin kayak gini, inget ini yang dirasa, ini yang dirasa. Kasih itu kan ujungnya dari menuju menerima semuanya, memaafkan. Itu aku nangis waktu itu, cuman gak ngerti apa. Itu tuh di Rumah Kemang tuh aku baru, kayak kamu nanya gini aku baru ke-recall. Sebenarnya ada 2 kali. Oke. Wow. Cuman aku sama sekali gak pernah cerita. Dan aku ngerasanya sih sosok yang sama ya. The same experience. Ya maksudnya terang brightnya itu gitu. Dan di waktu kesendirian. Dan dalam waktu yang aku lagi down banget. Itu. Dan sekarang iya ya aku jadi nge-recall
Jadi pada saat aku mendoakan crossing over spirits, yang lost spirits ini, aku ngelihat cahaya yang agak mirip. Terangnya. Wow. Dan terakhir itu pada saat aku mendoakan sosok Mira yang tadi aku cerita, aku ngelihat my late grandfather. He was there. Wow. His face gitu. Ya. Itu sih aku juga jujur mungkin masih mempelajari Masih ini. mencerna juga. Jadi kalau misalnya kamu tanya, aku nggak bisa menjelaskan karena banyak hal yang terjadi sama aku nggak tahu itu apa. Tapi itu terjadi waktu aku sendirian. Oke. Gue selalu ngerasa Tuhan itu sangat gentle banget. Jadi bahkan Tuhan itu kalau misalnya mau bicara sama kita itu juga berupa bisikan, whisper. Makanya setan itu selalu berusaha banget ngebomin kita dengan noise. Karena untuk ngedistract dari suara Tuhan yang sekecil whisper tersebut. Dan kita itu benar-benar ribet banget, disibukin banget with so many things. Iya lagi. With noise, ketika kita lagi syuting misalnya, kita lagi ini, kita ngurusin itu, kita ngurusin bisnis ini, kita meeting ini, dan lain-lain. Dan belum lagi kalau misalnya kita lagi sendirian, bukannya kita duduk tenang sambil istirahat, kita malah cek sosial media. Dan sosial media kita itu lagi. yang bikin otak pikiran kita terus noisy. Jadi, I think gue percaya banget ketika Sarah lagi duduk sendirian dan nangis tersebut, di situ Tuhan datang gitu ya, Roh Kudus itu gitu ya, Roh the Holy Spirit itu katanya. Iya sih aku percaya itu sih, karena pada saat perasaan pelukannya tuh beda ya, bukan kayak kita dipeluk biasa, cuman kayak ada sesuatu yang lega gitu, perasaan lega. Tapi aku nggak bisa jelasin ya itu apa ya. Tapi pada saat itu aku tahu kayak oke, aku akan baik-baik saja gitu. Dan it was beautiful, cuman aku bingung, cuman kayak apa gitu. Karena presence apa ya, beda gitu dengan apa yang biasa aku lihat kan. Yeah. Lain, rasanya juga lain kok. Wow. Gitu. Wow. Itu nggak tahu, aku nggak pernah cerita nih, baru di sini, maksudnya on cam ya kayak di. Dan itu kayaknya yang orang justru pengen ngerasain banget, tapi mereka bisa ngerasain ketika mereka berada di posisi yang rest, posisi yang berserah diri kali ya. Dan nggak dengerin noise, nggak ke distract sama noise. Iya. Iya. Mungkin itu juga kayak aku kemarin baru ditegur ya sama my uncle. Kamu coba deh sekarang lebih sering duduk diem dalam hening. Gak usah mikir apa-apa, focus on your breathing. Awalnya ya terima kasih Tuhan sudah memberikan aku hidup. Dan udah itu cukup. Terus aku coba. And it works ya, jadi mungkin memang kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan tadi suara-suara tadi. Jadinya ke distract ya, lupa. Nah itu juga mungkin salah satu apa ya, mereka yang jahat untuk ngedistract kita supaya kita lupa untuk diam dalam hening. Ya. Menyampaikan terima kasih kita sama Tuhan. Ya. Hubungan lu dengan Tuhan sendiri itu seperti apa sih? Dengan lu udah ngeliat spiritual world seperti ini, kira-kira lu sendiri jadi lebih percaya sama Tuhan atau lebih gak percaya sama Tuhan gitu? Jauh lebih percaya. Aku selalu bilang, aku dalam doa aku selalu ngomong gini, aku berjalan di dalam cahayamu, aku berlindung di dalam cahayamu. Tuhan. Aku kalau gak punya Tuhan gimana caranya bisa punya faith untuk crossing mereka atau untuk aku bisa melawan yang jahat. Cuman itu aku yang apa ya, senjatanya aku cuman itu. Cahaya dari Tuhan itu. Cahaya dari Tuhan. Waktu di Amerika itu kan aku ketemu ada sosok udah, it's a demonic presence. Dan it will get into your head dan mau nyerang kan. Ini yang pas lagi ketemu Annabelle atau? Tahun lalu. Okay. Sebelum Annabelle. Okay. Can you tell us a little bit about it? Itu dia mencoba untuk memecahkan kayak
bikin kita berantem. Jadi mancing emosinya semua yang ada di situ untuk berantem. Untuk apa kan ada kayak alat. Jadi kita sama paranormal investigator di sana, dia punya alat gitu. Dia ngomong sesuatu itu tentang aku, mancing si Fadi, Wisnu nggak terima, udah mau marah. Aku bilang, guys, ini pancingan mereka. Wow. Jangan marah. Terus aku agak tinggi ngomongnya, cuman agak tinggi bukan nantang tapi kayak lebih, lo rasain apa yang ada di hati gue. Gue punya Tuhan, lo enggak, aku bilang. Wow. Rasain apa yang ada di hati aku bilang. Aku gak takut. Karena I have itu, cahaya itu di dalam ini aku. Karena itu senjata aku udah. Jadi kalau orang tanya apa? Ya Tuhan. Di mana? Here. All the time. Dan aku harus nyalain, harus tahu cara, dan gak boleh mati gitu. Karena cuman itu aja. Lawan aja hati aku karena di situ ada Tuhan. Udah abis itu kayak tiba-tiba ya energinya tuh gini. Wow. Gitu. Serem deh tapi. Wow. Ya karena dengan si spirit yang bikin kalian berantem itu ya, kalau misalnya dalam skala besarnya mereka bisa saling bunuh-bunuhan. Kayak iya, jadi mereka kan selalu gitu ya, mancing negatifnya terus kepancing terus akhirnya jadi emosi gitu. Selalu kayak gitu. Itu aku pokoknya sekarang dimanapun juga kalau misalnya di rumah ada sesuatu yang aku rasa nggak baik datang, itu sering banget. Aku selalu kayak gitu udah. Cuman Tuhan kok. Siapa lagi? Gak ada. Dan semakin aku belajar tentang mereka yang tidak terlihat, aku semakin besar cinta aku sama Tuhan. Pertama kali Tuhan menemukan seorang Sarah itu di mana dan kapan? Kayak lo narkoba, toxic relationship, di dunia artis, udah kemana-mana banget lah gitu. Like when was the first time Tuhan menemukan hati seorang Sarah Wijayanto? Sebenarnya pada saat dulu aku make itu ya. Dan ketemu sama orang yang salah, yang waktu itu aku in abusive relationships, jadi dipukulin ya. Ada momen dimana waktu itu aku sampai babak belur, udah muka nih, aku buka mulut tuh udah gak bisa gitu karena udah. What? Dipukul mukanya juga? Iya. Udah. Gue pikir kayak cuman badannya aja gitu. One moment ada ini aku tuh buka mata gak bisa udah. Separah itu gitu ya. Terus orang ini di atas aku, dia nyekek. Aku bilang, Tuhan kalau misalnya mau ambil aku, ambil aja deh. Aku udah gak kuat gitu. Cuman ternyata aku gak boleh nyerah kan. Itu masih berjalan, gak lama setelah itu tiba-tiba rumah itu gerebek sama polisi. Dan ternyata my ex ini dia udah target operasi. Ini pas lagi dia nyekek dan enggak, setelah pokoknya nggak lama setelah itu, nggak lama setelah kejadian aku bilang, Tuhan kalau misalnya udah aku nggak kuat nih, aku ambil aku aja gitu. Wow. Dan itu terjadi, digerebek rumahnya, ditangkaplah, dibawa. Ya. Kan logikanya aku juga harusnya masuk ya. Karena lu juga pemakai narkoba juga gitu. Iya kan. Tapi waktu itu aku dipanggil sama kepala polisinya. Terus dipisahin ruangan gitu. Dia bilang, kamu nih masih kecil. Kamu nih cuman digunain aja sama orang ini gitu. Oh wow. Telepon bapak kamu. Terus I call my dad pick me up. Udah. Itu kayak buat aku, ya tangan Tuhan untuk menyelamatkan aku. Can you imagine kalau gue masih di situ, gue udah mati kali. Itu sih aku percaya itu. Kalau polisi nggak datang dan bikin dia jadi TO gitu misalnya, mungkin dia udah udah dan aku masih bego, ketakutan, nggak mau keluar dari situ kan. Nggak mau kabur. Takut, jadi ke brainwash. Kan udah lama ya, waktu itu kan tahunan, dan aku emang
salah aku yang menempatkan diri aku di situ. Maksudnya ya itu it's a part of my fault juga. Ya karena kan satu aku pakai narkoba, terus tidak punya keberanian untuk keluar dari situ gitu, dan udah macem-macem lah gitu ya. Tapi itu aku percaya ya Tuhan kasih aku kasih aku kesempatan untuk hidup. Terus udah gitu aku bisa lepas dari narkoba, bisa sembuh, bisa sehat. Lahir batin itu kan karena apa? Karena tangan Tuhan. Wow. Dan banyak teman-teman aku di tahun 90-an itu yang make barang itu udah gak ada. Udah semuanya udah overdose, meninggal karena sakitnya apa segala macam. Jadi buat aku tuh ini ya Tuhan tuh kayak ngomong ke aku ya, gue kasih lo kesempatan ya, tapi lu jangan sia-siain gitu. Ya of course lah. Jadi sekarang aku tuh apa yang aku lakukan ya, misalnya berbagi cerita atau berbagi tentang cerita kasih Tuhan itu kan supaya orang dari 10 orang mungkin ada 5 orang yang mau belajar dari situ. Tuh buat aku adalah the least I can do untuk give back, berbagi kasih itu sebenarnya. Ya. Itu sih. Jadi sebenarnya dari remaja ya aku udah mulai ngerasain apa ya? Ini I'm protected. Gue nggak pernah selain nggak pernah cerita, nggak tahu ya ini. Because I was so young waktu itu. I almost got raped. I was so young, terus it was ya gimana sih kan kalau ngumpul rame-rame mabok gitu ya, betul. Pasti kan ketemu orang-orangnya juga nggak bener gitu. Jadi I almost got raped, tapi nggak tahu kenapa aku bangun. Pada saat bangun orang itu udah di atas aku gitu. Aku langsung tendang. Aku tendang dia gitu. Terus dia kebalik. Terus aku kayak gue pakai baju aku. Terus marah-marah aku. Kayak what? Terus aku keluar dari situ. Maksudnya sebenarnya tuh banyak, gak cuman kejadian yang keluar dari si rumah orang toksik itu. Tapi banyak kejadian-kejadian yang hampir-hampir. Ya. Dan aku ngerasa itu kayak dilindungin aja gitu supaya itu nggak terjadi. Tapi aneh banget, kayak terlalu sering, kayak Wow. Ada aja gitu. I think ya kalau misalnya lagi, gue sendiri juga denger so many cases yang orang bukan cuma narkoba gitu, bahkan minuman keras pun juga mereka jadi nafsu banget dan akhirnya terjadi pemerkosaan yang Iya, kalau misalnya perempuan kayak, makanya aku selalu bilang kayak hati-hati buat young girls, siapapun ya, nggak young girls aja, semuanya kalau pergi gitu hati-hati, karena kita nggak tahu orang kasih minuman apa, kasih apa di dalam minumannya, terus lo pass out, ada orang pikirannya kacau kan, gitu loh. It was all in the 90s kan, it was hard ya. Karena gak ada handphone, gak ada yang ngevideoin segala kayak gitu. Jadi everybody feels like mereka bisa ngelakuin apa aja gitu. Apalagi with that drugs circle. Itu sih salah satu hal yang kayak, kalau gue gak bangun gimana? Iya. Aku bangun, aku pergi dari situ. Itu gila banget sih. Tapi gila ya. Itu kayak, kayak dibangunin malaikat, dibangunin Tuhan gitu. Kayak abis itu lo langsung nendang dan lo secara refleks cabut. Padahal lo sendiri juga lagi high mungkin. Dan refleksnya bisa ngelakuin itu gitu. Terus itu aja ya waktu pada saat dulu tuh kalau pas lagi dipukulin sama my ex itu tuh kayak I will see something behind him, itu gelap gitu, serem deh. Berarti dia bisa mukul lo karena ada setan yang menyuruh dia untuk mukul? Bukan.
Oke. Itu adalah pilihan dia sendiri sebagai manusia yang buruk. Oke. Tapi karena pilihan dia yang buruk, akhirnya menjadi beacon untuk setan. Ya, setan akhirnya, wah ini gue suka nih. Iya. Gue tempelin terus lah, supaya dia makin hancur. Lu ketika lagi kecanduan narkoba dan seperti itu, menurut lu di belakang lu sendiri ada sosok hitam itu juga gak? Nah, of course. Ini nih. Of course. Dan gimana caranya untuk lepas dari si sosok hitam itu? Jadi suatu hari aku kayak bangun, what the hell am I doing gitu? Kayak udah. Ini setelah kejadian itu ya, setelah kejadian yang polisi setelah kejadian beberapa kali, terus aku mikir, lo gak malu ya? Tuhan udah kasih lo hidup berapa kali, terus lo mau nyanyain masih make? Wow. Kan bego. Akhirnya udah berhenti. Wow. Bersih, nah itu pelan-pelan sih, cuman maksudnya sehat. Tapi gak tahu ya, mungkin emang I'm lucky, aku ngerasa aku beruntung. Karena aku dikasih sehat, dikasih. Orang kalau bilang aku bekas make dulu pernah nyuntik juga kayak gitu. Gak ada yang percaya. Ya. Kayak aku beruntung gitu. Karena masa depan lo sekarang ini gak sesuai dengan apa yang biasanya terjadi ketika orang make gitu. Dan makanya aku bilang aku beruntung sekali gitu. Makanya ya itu siapa lagi? I'm protected dan aku percaya itu. Makanya itu yang selalu aku pegang. Gak punya siapa-siapa lagi kok aku. Siapa coba? Nanti kan kita juga disiapkan untuk sendiri. Kita kan pergi nanti sendiri, gak sama siapa-siapa. Wow. Kita gak bawa siapa-siapa, cuman Tuhan. Di sini. Wow, preach it. That was so good. That's so good. Sar, ketika Tuhan menemukan lo dan lu dalam keadaan terpuruk seperti itu, dan lu dikasih kesempatan kedua, dan apalagi lu sendiri juga mendapatkan penglihatan atau visi di mana lu dipeluk sama cahaya tersebut dan lain-lain gitu ya, dan lu mendapatkan kedamaian. Sepertinya mulai dari situ ya hidup lu kayak tertransformasi gitu, pelan-pelan gitu ya. Emang gak langsung gitu, kita expectnya wah tiba-tiba ada kayak thunder dan akhirnya tiba wow I'm new. I think it's not as easy as what people said. Tapi satu hal yang selalu ada, the fact that lu masih bisa ngelihat, lu masih bisa mencium, dan lu masih bisa merasakan gitu. Nah, menurut lu itu menjadi sebuah berkat atau sebuah kutukan? Berkat. Why is that? Well, I know it's not easy. Cuman kalau misalnya aku bilang itu kutukan, nggak semua orang dikasih itu. Dan kalau misalnya aku ngelihat on a bad side, bisa aja sih. Aku bilang, nggak enak nih, capek gue. Ngapain mikirin ngerasain apa yang nggak perlu dirasain apa segala macam kan. Betul. Bisa. Tapi kan udah ada, dan aku nggak bisa ngilangin. Ya I have to live with it. Dan gimana caranya aku mencari hal yang baik dari ini. Gitu. Soalnya kalau misalnya enggak, stres. Dan gimana sih kita melihat hal buruk, traumanya orang, traumanya sosok ini, kan itu banyak hal buruk kan. Cuman sebenarnya gimana caranya aku puter POV-nya untuk gue bisa ambil sesuatu dari sini, belajar. Dan itu terjadi di umur 31. Ketika lo akhirnya embrace. 30-an ya, itu panjang perjalanannya. Masih panjang. Jadi setelah mendengar cerita-cerita dari sosok-sosok ini, kalau dibilang kita ngomongin hantu, ngomongin tentang kematian, sebenarnya bukan. Justru malah aku belajar banyak tentang menghargai hidup dari mereka. Wow. Gimana caranya supaya tidak mengulangi kesalahan mereka, supaya tidak menjadi manusia nyangkut. Wow. Manusia nyangkut artinya ya belajar untuk mengurai apa yang kita rasakan. Misalnya kita sakit hati, kita dendam sama orang, kita marah, supaya nggak nyangkut dia nanti. Jangan jadi manusia nyangkut gitu aku bilang ya. I like that.
kalau gitu tolong breakdown ke kita. Bagaimana cara lo akhirnya bisa melepaskan maaf ya ke mantan lo yang udah nonjokin lo dan bagaimana cara supaya lo nggak menyimpan dendam ke dia gitu, dan itu kapan terjadi ya ketika lo bisa melepaskan itu? Waktu aku realize itu, jadi trauma yang aku alami di badan itu waktu awal perkawinan sama Demian. Jadi aku sering banget mimpinya itu ada di dalam rumah itu, berusaha untuk kabur dari rumah itu, mimpi dipukulin. Jadi aku akan ngelawan, mau ngelawan balik gak bisa. Pokoknya mau kabur dari rumah itu. Itu pokoknya terus-terusan itu. Jadi kadang-kadang si Dem yang suka kena pukul. Karena I'm trying to kayak gitu kan. Tanya deh sama dia. Baru meret udah. Tanya deh sama dia. KDRT. Iya, tanya deh sama dia. Terus itu terus-terusan terjadi sampai stop setelah 5-6 tahun. What? Iya. Dan di terakhir mimpi, aku bisa ngelawan dia, terus aku keluar dari rumah. Okay. Itu lucu banget kayak. Wow. Berarti kan melepaskan trauma ya mungkin ya. Di mimpi ya. Yeah. Itu lucu. Oke. Maksudnya mungkin setiap orang berbeda ya traumanya. Yeah. Cuman aku nggak tahu itu mimpi. Setelah itu aku nggak pernah mimpi lagi. Wow. Nah setelah gak mimpi lagi, tiba-tiba ada hal yang akhirnya aku harus ketemu. Maksudnya bukan ketemu ini ya, ada urusan tapi yang bukan berhubungan sama dia. Okay. Sama anaknya. Oh wow. Ya. Dan dari situ aku kayak, kalau misalnya aku ketemu dan salaman gitu gak masalah kok. Wow. Karena aku udah, it's in the past dan aku ngerasa, ya gue tidak memaafkan apa yang lo lakukan ke gue. Tapi ya gue menerima apapun yang sudah terjadi. Karena apapun yang terjadi dalam hidupku itu karena aku juga. I put myself di situ. Gitu. Dan ya udah, it's in the past. Itu aja sih, lebih ke situ sih. Jadi bukan memaafkan orang toxic dan jahat ya, dan abusive, tidak. Tapi untuk hati aku aja, untuk tidak kebawa kembali gitu. Dendam udah gak ada, rasa dendam itu? Enggak. Sama sekali. I think itu sih yang paling penting. Karena kebanyakan orang tuh suka salah persepsi ya. Ketika dia bilang untuk memaafkan, itu kesannya lu secara otomatis harus melupakan. Padahal sebenarnya itu enggak. Jangan gitu. Contoh analogi. Ada seorang suami yang mukulin istrinya. Dan habis itu istrinya ngusir dia dari rumah. Akhirnya suaminya pergi gitu. Dan obviously si suaminya itu minum-minum dan lain-lain. Yeah. Nah jadi si istrinya ini dibilang oke, maafin, lepasin maaf gitu. Nah lepasin maaf itu bukan artinya langsung lu 100% mempercayai dia. Ketika lo memaafkan, karena memaafkan itu bukan untuk si orang tersebut tapi untuk diri lo kan. Yeah. Memaafkan supaya memaafkan diri lo yang memperbolehkan untuk ditonjok sama dia misalnya seperti itu, atau diperlakukan secara keras. Nah jadi ketika si suaminya itu datang lagi dan habis itu I'm sorry, habis mabuk itu I'm sorry, habis itu gedor-gedor pintu, I won't do it again, kayak gue gak akan pernah ngelakuin, gue gak akan pernah mukulin lagi, buka gak nih pintu, everything kayak gitu. Si istri biarpun dia udah memaafkan suami, tapi bukan artinya dia harus otomatis membukakan pintu juga untuk suami. Enggak dong. Si suaminya harus benar-benar bisa berubah dulu, buktiin dulu kalau misalnya dia bisa sober dan gak minum selama 3 bulan, baru dia bakal bukain pintu dan untuk ketemuin dia sama anak-anaknya gitu. I think karena ketika kita ngomong memaafkan, orang-orang mikirnya wah memaafkan tuh harus benar-benar menghapus semua kesalahan dia dan tiba-tiba hari itu dia menjadi seorang malaikat. Enggak. No. Enggak. No. Sebenarnya kita memaafkan untuk kita berjalan ke depan sih sebenarnya. Kalau kayak gitu kan, satu mungkin orang kadang-kadang kayak dari ceritanya kamu itu kayaknya banyak orang yang lupa ke sini. Betul. Memaafkan orang lain tapi tidak memaafkan diri sendiri. Ya. Karena kita kan kadang-kadang yang tanpa kita sadar itu pilihan kita. Ya. Itu sih. Jadi jangan kebalik gitu. Terus satu emang ya memaafkan hal buruk itu juga pasti ada salah gitu. Dan I think ketika kita mempunyai si dendam tersebut, dendam itu yang justru akan memakan kita dari dalam gitu. Kepahitan tersebut yang akan menghancurkan kita juga. Betul. Sampai sekarang gue baru tahu
setelah mati pun juga dendam itu pun juga bakal menghancurkan kita juga gitu. Karena bakal jadi budak setan. Amit-amit. Coya. Tapi itu it happens, serem. Ya sebenarnya itu ya, kita tidak bukan yang ngelupain karena gak akan pernah bisa lupa sebenarnya. Betul. Hal buruk yang terjadi itu kan kita jadikan pelajaran. Justru malah menjadi satu kumpulan-kumpulan untuk kita hari ini menjadi kuat, kita menjadi orang yang karakter dan kita kebentuknya hari ini kan karena yang terjadi di masa lalu. Gitu, dan kita mau ngambil dari sisi yang mana. Kalau kita terpancing negatifnya bisa jadi jahat juga. Betul. Kalau kita ngambil baiknya dan menerima bahwa di dunia ini ada yang baik dan jahat, bisa ngambil jadi baiknya. Dan kita harus selalu jaga hati untuk jangan tercemar oleh yang jahat. Iya. Gitu. Kita jadi positif juga bukan berarti harus butterfly, rainbows, enggak sih. Justru kita jadi positif menerima sisi negatif kita. Betul. Diterima aja, nggak apa-apa kok. Betul. Pasti setiap orang kita jealous, kita nggak suka, itu nggak apa-apa. Cuman ya nggak boleh nggak boleh berlebihan kayak secukupnya. Ya. Semuanya ada takarannya itu sih. Aku masih belajar juga. Kita harus ada di titik netral. Banyak orang yang percaya akan malaikat. Ada yang bilang ada malaikat pelindungnya, ada malaikat dan lain-lain gitu. Lu sendiri pernah gak mempunyai, mungkin ngelihat orang dan ada malaikatnya, atau what is that like gitu in the spiritual world? Jujur aku kalau misalnya ditanya pernah ketemu malaikat gak? Aku bingung ya jelasin, gak pernah lagi. Tapi mungkin mereka akan muncul dalam shape and form yang lain. Bisa jadi my late grandfather yang menongolkan mukanya yang terang banget itu. Bisa jadi sosok yang meluk aku pada saat aku lagi down itu. Bisa jadi polisi yang datang pada saat ngegerebek rumah itu. Right, wow. Jadi mungkin mereka akan datang di berbagai shape and form. Wow. Kalau menurut aku bisa jadi orang yang dulu pernah bantuin aku nyari alamat supaya aku nggak lost, bisa juga kan? Ya. Ketika lo lagi nyasar gitu kayak tiba-tiba, oh iya nanti ke situ aja gitu. Ya. Iya, karena kita nggak pernah tahu gitu, dan aku percaya itu sih. Jadi nggak melulu kayak angel gitu. Ya. Kalau ada cahaya gitu. Ya. Ada wings gitu. Kalau menurut aku, iya mungkin ada yang kita kenal juga dari cara mereka berbagi ceritanya atau apapun itu, mungkin bisa jadi angels in our lives. I agree completely. Gue literally tadi pagi gue baru aja dengerin khotbah gara-gara dia ngomong ada sebuah kata-kata dunia yang sangat menghancurkan kepercayaan kita. YOLO. You only live once. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya dari cerita lu, you live twice. Di dunia ini sama nanti di akhirat gitu. Kalau di dunia ini mungkin ada 80 tahun, tapi kalau misalnya di akhirat tuh selamanya. Right? Jadi either ini gue jadi penasaran juga nih. Surga, neraka, tapi what happened with all the lost souls? Mereka ini sebenarnya ada di neraka atau mereka ada di surga? Like kenapa lu masih bisa ketemu sama mereka? Bukannya harusnya either mereka langsung ke surga atau mereka langsung ke neraka? Itu juga yang jadi pertanyaan aku. Oh oke. Jadi lu sendiri juga masih belum bisa jawab. Tapi maksudnya dari yang aku pelajari ya, dari yang aku pelajari bahwa yang nyangkut ini, yang mereka yang mengakhiri hidupnya misalnya, atau mereka yang pernah berbuat jahat jadi budak setan. Itu termasuk neraka gak sih jadinya? Can you imagine kayak repeating hal buruk yang terjadi sama lo terus-terusan di sana? Wah gila sih. Right? Ya, dengan perasaan-perasaan itu ya. Nah, terus karena emang gak pernah lihat, dan nanti kalau misalnya pengen lihat disuruh ayo mati dulu kan gitu nanti. Ya kan? Serem. Tapi kayak mungkin heaven buat aku, beberapa kali aku crossing over sosok-sosok ini,
yang aku lihat itu berbeda. Oke. Jadi ada yang ngelihat rumah dia pada masa kecil. Oh wow. Oh come on. Ada juga yang ngelihat ibunya, neneknya, atau suara orang yang dia kenal. Jadi mungkin heaven for everyone is different. Kamu punya your heaven. Ya. I have my own heaven. Kayak apa yang aku. Heaven gue mungkin pas gue lagi menang MTV VJ-han. Gak penting banget. Pemenangnya VJ Daniel. Wow, gue pas mati. Oh yes, yes, I hear you. Gak penting banget. Terbang. Terbang. No. Ya. Kayak gitu, kayak karena beda-beda. Ada juga waktu itu aku ngelihat pantai. Jadi ini mungkin apa yang di vision dari sosok ini ya gitu. Ya. Pantai terang banget. Nah, tapi semua terangnya itu sama. Semua terang dan silaunya itu mirip. Semuanya, aku gak bisa jelasin deh warnanya itu tetap silau gitu. Wow. Cuman itu yang sama, cuman beda-beda ini. Beda-beda apa, oh rumahnya bagus deh kayak. Ya. Oh itu rumah dia masa kecil. Wow. Terus dia jalan gitu. Berapa kali tuh ada juga ngelihat kayak ada gini nih, kayak aku ngelihat ada yang gini. Ada gitu. tangan yang lagi, wow. Terus dia nangis, terus manggil nama aku nggak kenal ya, mungkin siapa dia yang pas lagi momen di hidupnya ketika ada yang ngelurin tangan seperti itu. Itu. Wow. Aku juga nggak bisa explain mereka kemana, tapi mungkin juga kita sebelum ketok palu neraka dan surga suruh nunggu dulu gak sih kita? Bisa jadi juga, kayak kayak ada purgatory itu ya. Ada ruang tunggunya gitu. Nah, ruang tunggunya tergantung kita juga nih. Dapat yang gak enak atau yang enak. Tapi ini enak gak enak kan terserah kita sebenarnya. Ya. Dan itu yang lo lihat gitu kan, yang lo benar-benar ini. Iya. Kenapa Tuhan memilih Sarah? Kenapa ketika lu lagi dalam masa keterpurukan, lu bukan orang yang suci-suci banget, lu menggunakan narkoba, lu dulu dengan mantan lu juga tinggal serumah gitu kan. Tapi kenapa Tuhan memilih lu gitu untuk diselamatkan? Kenapa Tuhan memilih lu untuk mempunyai this gift gitu ya, untuk bisa ngelihat gitu. Kenapa Tuhan memilih lu untuk di antara semua pecandu narkoba, mereka banyak yang overdose, mati karena sakit dan lain-lain, atau di penjara. Tapi lu sekarang malah sukses dengan DMS dan malah bikin DMS plus gitu. Jadi lu mempunyai pernikahan yang luar biasa sama Damien. Why? Have you ever asked that? Why you? Aku juga gak bisa jawab lagi, kayak kadang-kadang aku iya sih ada muncul itu kayak kenapa sih kayak gue ngerasanya I'm not worthy gitu, kayak I'm not good enough, kayak I've struggled, I have anxiety, gue over analyzing everything, tapi aku tahu juga itu nggak baik ya for myself kan, itu kan jadinya kesikis gitu. Tapi emang I'm struggling, cuman aku percaya bahwa mungkin dari 10 juta subscriber itu ada satu orang yang menerima pembelajaran yang aku juga terima dan bisa menjadi berkat untuk hidupnya dia. Ya. Jadi kayak sama-sama mengingatkan orang untuk belajar menghargai hidup dan untuk untuk tetap ingat sama cahaya Tuhan gitu. Itu sih yang aku pegang, dan banyak banget direct message yang masuk ataupun email, dan itu semua cerita tentang Kak atau Nyai manggilnya terima kasih, di episode ini aku belajar banyak. Kakak itu udah menyelamatkan hidup aku, karena tadinya aku mau bunuh diri, akhirnya gak jadi karena nonton episode kakak. Wow. Terus ada juga yang memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya ke psikiater karena timbul keinginan untuk itu.
Tapi gak jadi karena nonton episode kakak. Itu banyak banget. Terus ada juga yang di abusive relationships. Kak, aku sedang mengalami ini. Aku setelah nonton, dia nonton dulu podcast. Aku pernah ceritain di mana gitu ya waktu itu. Dia nonton podcast itu, akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dari situ. Wow. Kayak for me, gila. Masa sih, kayak aku kadang-kadang suka, oh iya ya. Bisa ya gitu. Bisa ya gitu. Artinya, oh ya udah deh. Mungkin emang kalau misalnya emang Tuhan mengizinkan atau emang udah jalannya, ya aku akan terus lakuin ini karena emang ternyata aku dapat pembelajaran dan ternyata ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ya udah, aku jalanin aja. I think the answer tadi untuk pertanyaan gue is that definitely, karena hidup lu sendiri tuh jadi impact yang luar biasa bagi orang banyak gitu. Dan Tuhan udah tahu itu, bahkan ketika lu lagi terpuruk dengan mantan yang toxic dan abusive, dan ketika lu sendiri juga masih high dalam narkoba gitu, tapi Tuhan udah tahu kalau misalnya nanti nih ada suatu saat di mana hidupnya Sarah justru akan menjadi blessing bagi orang-orang banyak gitu. Dan ya emang Tuhan Maha tahu sih emang. Iya, punya apa ya, kayak lebih tahu. Banyak hal ya. Kan aku juga sekarang kayak gak mau mempertanyakan lagi karena aku tahu He knows best. Kayak gak mau, ya udah yuk aku mau jalanin aja apapun ini. Misalnya ada sesuatu hal, namanya kita kan pasti belajar, ada hidup kan begini ya gitu. Dan aku yakin kalau misalnya lagi begini ya mungkin gue harus belajar ini nih. Oh ya udah gue berarti harus gini. Harus ya ada itunya terus. Soalnya kalau misalnya enggak, kita gimana mau belajar? Kan pelajarannya kan enggak akan pernah berhenti sampai kita tua nanti kan. Iya. Gitu. Dan cobaannya makin parah. What do you mean by that? Cobaan kayak apa ya, yang negatif pasti akan berusaha terus untuk nge-trigger, cari negatifnya aku, dan they will get into your head. Oke. Itu makin semakin it's escalate gitu. Jadi kayak diuji banget, diuji kekuatannya aku untuk terus ada dalam cahaya itu. Ya. Parah. Ya karena kalau misalnya lu ini bukan, lu kayak Tuhan kan udah menitipkan cahayanya nih di lu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu gak punya cahaya tersebut, setan tuh kayaknya ya udahlah nanti paling dia dosa sendiri. Gitu. Cuman kalau misalnya dia udah ada cahaya dan habis itu lu jadi sebuah apa ya, kayak mercusuar di mana orang-orang pada bisa ngelihat semuanya, lu jadi showcase-nya. Justru itu yang bahaya kan buat si kerajaan gelap gitu. Jadi justru cobaannya itu justru malah oke, kita serang bagian itu deh supaya kalau misalnya dia jatuh, banyak banget nih orang-orang yang bakal jadi gak percaya gitu. I'm Mark. Iya. Itu udah kayak jelas banget. Banyak hal kayak misalnya coba untuk ya namanya kita mau diem aja gak ngapa-ngapain juga pasti omongan komentar negatif kan pasti selalu ada. Betul. Ya. Betul. Terus kayak sehari-hari kita hidup ketemu orang jahat sama kita, kita udah baik sama orang terus kita disakitin, apa namanya ya masalah uang atau apapun segala macam itu kan itu bisa nge-trigger kita. Gue lama-lama jadi jahat aja nih kali ya kan gitu. Ya. Ego. Ya. Ego. Ya. Bisa. Gue udah baik selama ini, bolehlah sekali ini gue jahat sama nih orang. Bisa kan ada kayak itu udah emosi, udah ego kayak gue bisa gitu. Tapi kan harus ingat lagi bahwa nggak boleh kepancing. Nah itu terjadi dan semakin apa ya, semakin kayak tipis gitu. Tapi aku ingat lagi, oh ya, oke, gue harus diam, biasanya aku duduk hening lagi. Orang mikir kalau misalnya Tuhan tuh udah memilih dan habis itu Tuhan kayak tadi ya, kayak udah memperlihatkan cahayanya, habis itu udah memberikan cahaya ke Sarah misalnya kayak gitu. Kayaknya hidup bakal hidup bakal perfect.
Tapi seperti yang kita tahu ya itu, ketika Tuhan memberikan cahayanya justru godaannya akan makin berat, cobaannya akan makin berat, lu bakal dijadiin target buat supaya jatuh gitu karena apalagi lu mempunyai influence yang cukup besar sekarang ini. I think ya itu malah jadi sasaran banget gitu. Sasaran empuk. Sasaran empuk banget gitu. Banget. Dan lu harus mempunyai pengontrolan diri yang jauh lebih kuat lagi dan ya itu dan lu harus mempunyai koneksi lebih kuat lagi gitu sama Kalo Tuhan. Orang Jawa bilangnya jejek, harus jejek. Harus jejek harus jejek, kita harus jejek. Kita harus aligning semuanya. Makanya itu kayak kalau orang Jawa kan bilang eling harus lebih waspada. Kita harus waspada. Dari tadi ya, sorry, gue ini tiba-tiba kepikiran aja gitu. Dari tadi lu sempat ngomongin banyak DM yang masuk ke lu itu ngomongin soal bunuh diri gitu. Dan gue penasaran ya, what happened emangnya ketika seseorang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat daripada waktunya Tuhan? Karena aku sering kali ketemu yang mengakhiri hidupnya itu mereka udah pasti wujudnya mengerikan. Oke. Dan mereka akan lost dulu di situ. Wujudnya mengerikan karena cara mereka bunuh dirinya atau macam-macam? Atau karena mereka ditempel sama setan? Udah pasti. Ketika jadi pasti. Dia melakukan bunuh diri tersebut obviously karena ada setan yang nempel dan habis itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Bukan. Jadi gini, semua yang dilakukan manusia, keputusan manusia, pilihan manusia itu purely pilihan kita. Pilihan manusia aja. Tugasnya yang jahat setan, ini hanya untuk nge-trigger. Oke. Tapi pilihan itu ada di kita. Jadi kalau misalnya ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan. Bukan. Manusia sendiri itu pilihan kita purely because of us. Wow. Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita kuat atau enggak. Wow. Tapi apapun pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun tapi karena diri sendiri. Wow. Kan tugasnya mereka itu. Kita mau ngikut yang mana itu. Gitu. Jadi pada saat ada yang mengakhiri hidupnya, ya udah pasti itu di realms yang negatif. Nah tapi dulu aku pernah ada sosok namanya Suti. Oke. Jadi dia emang waktu itu dia end her life karena dia dilecehkan sama ayah tirinya. Lama itu dia nyangkut, tapi aku berdoa buat dia. Oke. I let her stay in my house, kayak nggak apa-apa deh, lo boleh di rumah gue gitu. Tapi nggak di dalam rumah ya, di pohon. Wow, oke. Tapi maksudnya aku kayak doa, terus aku kayak masukkan cerita dia dalam buku. Terus aku sering minta sama my Saradix kayak yang pembaca juga minta doa yuk, kita doa buat dia gitu. Tahun 2000 ulang tahun DMS yang keempat kalau nggak salah, itu dia pamit, dia lepas. Wow. Tapi harus melalui perjalanan yang panjang dulu. Karena dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Jadi udah pasti akan nyangkut dulu. Cuman ya itu aku doa dan mungkin emang udah saatnya dia untuk pergi, ya ke tempat yang lebih baik lah. Oke, berarti bunuh diri ini yang terjadi adalah ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, itu berarti dia akan masuk di lost spirit itu dan kemungkinan besar akan dipakai sebagai budak setan. Dan lebih berat lagi untuk dia, jadi kesempatan untuk dia bisa lepas tuh sebenarnya ada, tapi perjalanan untuk ke situnya itu benar-benar susah, berat gitu. Susah banget gitu. Hard. It's sad ya, karena kan ada ada beberapa seleb yang di Amerika kan mereka karena depression. Ya. Makanya itu gimana ya, kayak itu kan bukan mereka kalah, tapi karena sesuatu yang ada di pikiran mereka kan gitu. Jadi sedih gitu. Ya. Gimana? Dan menariknya kebanyakan nih dari sekarang ini ya, again,
dimana kita tinggal di dunia yang berusaha mengecilkan dunia spiritual, mereka menyalahkan sama mental illness, mereka menyalahkan depresi, oh itu harus minum pil lagi lebih banyak kan gitu supaya lo mempunyai lebih tenang misalnya, mempunyai obat penenang. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur atau faktor dari bad spirit yang benar-benar bisikin terus di kepala dia untuk mengambil keputusan supaya dia bunuh diri gitu. Makanya aku bilang tadi, tugasnya yang jahat ini kan untuk mancing. Kalau core-nya kita udah ada si itu terus dan kita ngasih makan ke yang core yang jahat, ya udah ketemulah. Kan gimana caranya supaya kita nggak kepancing itu? Susah emang. Dengan doa. Udah pasti. Wow. Kekuatan itu. Wow, lu tau gak sih, orang itu ya meremehkan banget kekuatan doa. Ketika kita lagi dihadapin masalah, kita langsung mikirnya, aduh masalah cuman gini aja pakai doa sama Tuhan lagi. You know, kayak meremehkan banget kekuatan doa. Tapi dari tadi gue denger cerita lu, justru lu hanya melakukan hal-hal tertentu dengan doa gitu. Iya, udah. Semuanya gitu, bahkan bukan hal tertentu. You know, untuk let go arwah ini dengan doa. Iya. Lo ketika lagi nangis, lo doa dan akhirnya mendapatkan pelukan. Lo ada roh bunuh diri yang nyangkut di atas pohon, lo doain segala gitu. Jadi benar-benar kekuatan doa yang mungkin sekarang ini ketika kita ucapkan gak kelihatan dengan mata kita, mata natural, tapi ada sesuatu yang sangat powerful yang terjadi di supernatural yang kita gak bisa ngelihat gitu. Doa dengan kasih. Elaborate please. Doa dengan kasih itu artinya apa? Doanya ya doa tanpa ada apa-apa, tanpa tapi mau ini mau itu. Kita mendoakan sesuatu, mendoakan apapun ya mendoakan aja. Wow. Unconditionally. Ya. Tanpa pamrih. Ya. Itu lebih tepatnya. Doa tanpa pamrih. Kan kadang-kadang orang doa transaksional. Mau ini gitu, nggak usah. Ya. Doa aja, kayak aku kalau doa buat Suti atas izinmu, Tuhan, semoga perjalanannya baik dan bisa berjalan di dalam cahayamu. Udah, itu aja. Nggak ada, maksudnya nggak ada untuk akunya buat apa-apa gitu, itu nggak ada pikiran ke situ. Kita mendoakan siapapun kan, bukan karena supaya nggak ada. Udah aja kita melakukan kayak bisa berbuat baik aja gitu, bukan karena nanti supaya enggak, aku nggak suka itu. Itu maksud aku, kayak doa tanpa pamrih, doa dengan kasih. Just love. Kan kadang-kadang kita mencintai karena ingin dicintai, enggak. Wow. Kalau cinta ya cinta aja. Misalnya orang yang gak cinta juga ya, kalau kita cinta mau gimana? Ya. Kayak gitu. That's amazing. Gue mind blown banget sih, Sar. I think this is it's so beautiful. Like dan gue sendiri juga ngerasa mungkin tetangga kita ini misalnya lu terbesit gitu ya untuk melakukan bunuh diri, atau bahkan gak tau di hati gue nih tergerak untuk ngomong, mungkin lu udah nulis di handphone lo surat bahwa lu mau meninggalkan dunia ini, supaya nanti suatu saat ketika handphone lu ditemuin udah ada catatannya untuk ke nyokap lu atau ke bokap lu atau ke siapapun, atau ke pacar lu atau mantan lu gitu ya, dan lu udah mikirin untuk this is how you gonna end your life, please doa. Doa gitu, karena ini ada tadi kita dengerin juga dari Sarah ketika again you live twice, ada yang harus lu pertanggungjawabkan apa yang lu lakuin di dunia ini, keputusan yang lu buat di dunia ini, dan lu akan pertanggungjawabin setelah lu meninggal gitu. Jadi ketika nanti yang terjadi adalah ya rohnya berantakan banget, lost spirit, apa yang lu rasain sekarang ini bakal terulang terus berkali-kali ketika nanti lu udah meninggal. It's not good. Jadi please doa dengan apapun kepercayaan lo, dengan ritual lo, doa aja sama Tuhan supaya lo jangan ngelakuin. Dan ketika lo ini ternyata lo nih, ternyata lo, gue lagi ngomongin lo gitu ya,
DM ke Sarah bilang thank you. Thank you karena lu tadi udah mikir untuk bunuh diri tapi lu gak jadi. So seriously, ini bukan kebetulan banget kalau misalnya sekarang ini Tuhan lagi berbicara melalui Sarah untuk ngomong ke lu yang mempunyai pikiran negatif ini. Ya, mesti ingat juga sih kayak kadang-kadang kita lupa core kita punya kekuatan dalam sini. Nah, cuman makanya tugasnya untuk saling mengingatkan bahwa kita punya kekuatan itu, punya shieldnya sendiri di sini, dan itu harus dibangkitkan. Betul, cara membangkitkannya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Karena I think itu adalah tugasnya setan banget untuk melemahkan si core kita, spirit core kita ini. Gimana cara ngelemahinnya? Kalau misalnya gak dikasih makan, gimana cara, kenapa kita gak kasih makan? Karena kita terdistract terus dengan noise-noise yang ada, sampai kita gak pernah mempunyai komunikasi sama Tuhan gitu. Justru ketika kita mempunyai komunikasi sama Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab atau Al-Quran, itu memberi makan buat spirit itu untuk bangkit gitu kan. I agree completely. Speaking of cahaya, gue pengen ngasih ini, aduh hampir jatuh. Hampir kebalik. Yoi, ini adalah oleh-oleh, souvenir dari kita. Isinya ini sih, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipajang di rumahnya Sarah sama Damien. Kayaknya Damien pernah gue kasih gak ya, lupa gue. Kayaknya belum. Tapi rumah ini bisa lo taruh lilin sehingga ini menjadi cahaya di rumah lo. Dan cahaya itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Kayak gitu. Ini akan aku taruh di rumah baru. Belum ini nanti coming soon ya. Nanti main-main ke rumah ya. Wow, the MS Plus. It's making money guys. Alright, Sarah, thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. It's such a pleasant. Gue mempunyai ekspektasi yang sangat luar biasa untuk pembicaraan kita, tapi this is over my expectation. Thank you so much. Thank you. I think kayak gue ngerasain banget kayak Tuhan lagi tersenyum dengan malaikat-malaikatnya di atas pembicaraan kita di sini sih. Ya, biarpun gue nggak bisa ngerasain dan gue nggak bisa melihat dan gue nggak bisa mencium, tapi gue ngebayangin aja deh gitu. So kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget udah ngikutin episode kita sama Sarah Wijayanto, dan kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang tidak kalah luar biasanya minggu depan. Yang pasti tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.